Allah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berfirman, kata Allah, siapa orang yang memusuhi waliku, musuhi itu bisa dengan qalb, bisa dengan jasad. Kalau dengan qalb ya al-bughdhu, benci. Ya kayak kemarin itu amalul qalb itu fatal. Amalul qalb, benci kok benci wong soleh, benci kok benci wong aulia, fatal itu. Dia benci sambil dia itu menyimpan heket atau keinginan buruk sama wali, itu musuhi, itu sudah hati. Apalagi kok dizahirke dengan jasad, misal dengan lesan dicaci maki walinya itu, atau dipukul sama tangannya, atau disakiti sama kelakuannya, akhlaknya yang buruk, menyakiti dengan akhlak yang buruk, menyakiti hatinya aulia, itu semua memusuhi itu. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka faqad adzantuhu bil harbi, baik waline iku marah ataupun enggak marah, Allah tetap marah. Bahaya makanya. Faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh saya, kata Allah, umumkan peperangan sama orang itu yang menyakiti waliku. Rawahul Bukhari. Wali itu siapa? Yang kita jangan sampai benci sama dia. Pertama, wali itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Aulia itu mereka enggak ada rasa takut, nanti enggak ada ketakutan mereka. Ya sekarang pun sudah enggak ada ketakutan maupun susah, enggak ada. Mereka sudah al-uns ma'allah, sudah aman dalam kedekatan marang Gusti Allah, bukan aman dari makrullah loh ya. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Sing aman dari makrullah wong sing rugi. Artinya para aulia ku aman karena la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa aulia siapa itu? Mereka itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang iman sama orang yang takwa itu semua aulia. Kalian ketemu orang iman takwa itu aulia itu dah. Atau kalian kepingin jadi aulia, ya iman sama takwa, ada itu. Itu ciri-ciri sangat umum, itu sangat umum. Ada nggak ciri-ciri yang ketika saya ketemu orang itu saya bisa tahu ciri-ciri yang lebih kelihatan kalau dia wali, ini bukan, ini wali, ini bukan. Ciri-ciri yang lebih kelihatan ada nggak? Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, man humul auliya? Siapa sih auliya itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idza ru'u dzukirallah. Auliya itu orang yang ketika dilihat maka langsung diingat-ingat itu Allah. Kalian lihat orang kok langsung kalian ingat sama Allah, itu tanda orang itu aulia. Artinya ingat sama Allah itu gimana? Kalian kalau lihat orang itu, kalian langsung semangat ibadah sama Gusti Allah. Atau nisbati yang lihat itu orang fasik, dia langsung tergugah untuk taubat sama Allah karena melihat orang itu. Nah, itu wali. Atau nisbati orang kok kafir, melihat tok langsung tertarik, tergugah masuk Islam. Nah, ada orang masuk Islam cuma karena lihat orang soleh, ada. Siapa? Ya, Nabi SAW itu yang paling utama. Orang Arabi, Badui, dia ke Madinah kepingin lihat yang ngaku Nabi, yang mana orangnya dalam masjid. Akhirnya dia masuk masjid. Ketika masuk masjid lihat Nabi SAW langsung masuk Islam langsung. Wallahi ma hadza wajhun kadzdzab, demi Allah wajah orang ini gak wajah pembohong, langsung iman. Atau termasuk orang yang dulu ada Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri, minas salihin, ini minas salihin. Itu pernah ketika beliau dakwah di mana, negara mana,
Itu beliau nunggu lift. Jadi mau masuk lift, liftnya mau turun. Nunggu di depan lift dah beliau. Imamah, coba, masya Allah dah. Ada murid-muridnya, beliau orangnya tawadhu, masya Allah haibah. Imam Hasan bin Abdullah ini haibah besar. Akhirnya menunggu lift, dah liftnya akhirnya sampai bukaan. Lift buka pertama yang dibuka ternyata dalamnya ada perempuan, laki-laki perempuan kayak ambung-ambungan, orang Eropa kayak ambung-ambungan. Ketika kebuka langsung lihat, dilihat Hasan bin Abdullah Syatiri, tambah kaget. Bapak Hasan langsung nunduk dok, masuk, dah masuk di belakang itu, gak kalam, gak marah dah, cuma diem dok. Laki perempuan sing ini Nasoro, lihat orang kok malaikat, orang kok malaikat. Baunya wangi, wajah bercahaya, masya Allah, haibah. Akhirnya dah keluar sama murid-murid dikejar, kejar. Saya pengen ikut masuk Islam. Saya Islam. Umar bin Hafid waktu di Amerika apa di Inggris, waktu undangan di universitas ngasih muhadharah di sana. Selesai muhadharah keluar diikuti murid-muridnya, pakai sorban, jubah, rida, dah pakai jubah putih, sorban putih, rida, sama muridnya jalan keluar dari kampus. Ada mahasiswa Nasoro. Salah satu yang mahasiswa di situ gak kenal Islam, gak ngerti Habib Umar, kenal Islam loh gak kenal. Nah, lihat rombongannya Habib Umar bin Hafid sama murid-muridnya jalan. Mereka kok kayak malaikat seri. Akhirnya dikejar, akhirnya tanya sama orang muridnya Habib Umar yang orang Amerika. Ada orang Eropa yang muridnya Habib Umar ikut, ditanya itu siapa? Itu guru kami. Boleh saya ikut dia? Maksudnya ikut gimana? Ya ikut kayak kau ikut dia. Guru kami itu agamanya Islam. Ya sudah, saya masuk Islam. Seperti apa masuk Islam? Ya aulia, itu aulia Allah. Makanya gak usah sing sak wali lihat orang sing ngatos ke hati, ya itu aulia usyayatin. Karena hati-hati kalian itu seneng fans itu juga hati-hati, hati-hati. Gak usah majang-majang foto-foto nih artis Korea. Oh, untuk apa? Itu wong do rasunat iku. Bagus apa? Karo arek pondok sing bagus sak pirang-pirang, mending arek pondok. Itu sunat. Ya, sing ngempuk ke hati, foto-fotone ulama, habaib, nah, itu apa-apa, ya, fotone artis Korea, artis India, apa? Ikut ciri-cirinya aulia itu. Kau lihat kau semangat ibadah, atau kau semangat ngaji, atau semangat thalabul ilm, tandanya itu wali dah, tandanya. Lah orang kayak gitu, ojo bermusuhi. Kau musuhi, Allah yang marah. Meskipun dia biasa ngadepi orang gini biasa. Wali ini biasa, tapi Allah nggak terima gitu. Allah kadang suka. Ya kalau Allah sudah mengumumkan perang, artinya mengumumkan perang itu yakni apa? Yakni Allah akan memperlakukan orang itu seperti yang dilakukan orang ketika di dalam peperangan, yaitu mengalahkan, membinasakan. Ya itulah jadinya. Bukan mengumumkan perang toh, bukan ya, ini mengumumkan perang itu cuma awalan. Badane itu Allah memperlakukan yang semisalnya orang perang dibinasake. Makanya hati-hati, banyak kisah-kisahnya orang binasa karena nyakiti aulia, banyak akhirnya Allah ngasih sebab-sebab istidraj sampai akhirnya celaka, udah binasa sampai mati kafir, sampai saya paling jauh kayak gitu. Naudzubillah. Karena cuma celaka di dunia tapi saya mukmin mending sampai mati-matinya kafir. Naudzubillah min dzalik. Dulu ada kisah yang terkenal itu, ada
Ibnu Saka itu temannya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ibnu Saka itu su'ul adab sama aulia. Su'ul adabnya cuma di dalam hatinya tok, gak ngomong. Bayangke nek wali tenan tak tanya tak buat pertanyaan yang muter-muter ben ngeluh konangan, gak wali mesti gawe-gawean tok mesti. Iku cuma ning ati rencana niat elek tok, al-haqqat. Iku ketemu pertama sama aulia langsung diomong ke sama aulia, ini asyum min karaihatal kufur, saya cium aroma kufur dari kau akan mati kafir. Kau mau tanya ini jawabannya ini ya mati kafir, naudzubillah dzalik. Ada lagi Syekh Abu Matian Al-Maghribi, gurunya Al-Faqih Muqaddam. Al-Faqih Muqaddam itu dulu dilamar guru, bukan melamar jadi muridnya fulan, gurunya yang melamarkan diri, jadikanlah saya syekhmu. Bayangke saking makomnya Faqih Muqaddam. Itu dilamar sama Syekh Abu Matian Al-Maghribi, Syekhus Syuyukh fil Amsar. Itu ada orang su'ul adab sama Syekh Abu Matian, meragukan kewaliannya. Akhirnya santri, talib ilm, orangnya alim, sambil bawa mushaf ke depannya Syekh Abu Matian, sambil dalam hati nih wali-wali tenan tahu ras wali-wali nanti ngono dalam hati tok. Akhirnya ketika ngajak omong Syekh Abu Matian diem tok. Ketika sudah di depannya, apa itu mushaf ya Syekh, bukaan di halaman yang kau suka, buka di halaman terserah kau, buka di halaman terserah, lihat dan baca ayat yang pertama kali kau lihat, baca pertama kali dilihat, baca yang keras, alladzina kadzdzabu syu'aiban kanu humul khasirun. Orang yang mendustakan Syuaib mereka orang yang rugi. Ini namanya Syekh Abu Matian Syuaib Al-Maghribi, namanya Syekh Abu Matian itu Syekh Syuaib Abu Matian. Ada lagi Imam Ahmad Al-Badawi, orang mau nggodo Syekh Ahmad Al-Badawi sampai dikirim ke wanita buat nggodo, buat menjebak Syekh Ahmad Al-Badawi biar berzina. Akhirnya dikirim wanita cantik satu ruangan, nanti kalau sudah pasti zina, akhirnya kita beber-beber ke, gak ada wali zina, ini zina nanti pasti. Wes dipilih ke wanita paling cantik, dah saya ngono malah wanitanya malah tobat, ahli ibadah. Oh, saya kamar karo wali. Akhirnya banyak kisah-kisah kayak gitu. Faqad adzantuhu bil harbi. Ini kita harus cinta, mahabbah sama orang yang dicintai sama Allah, yaitu auliya Allah.